Udah bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Duolingo App Review. Nah, di sini ada saya sendiri, Amelia Rizkydian Pramukti, NIM A320219225, kemudian ada Karisma Atika dengan NIM A320210248, dan Eka Wahyu A320210250, kemudian Usama Abdul Ghani A320219226, kemudian Desla Fitria A320219227. Oke, nah kita sekarang akan membahas tentang Duolingo App. Let's get started. Ya, ini logo Duolingo-nya ya, bisa dilihat. Kemudian, apa itu Duolingo? Duolingo adalah perusahaan teknologi pendidikan asal Amerika Serikat yang memproduksi aplikasi untuk pembelajaran bahasa dan menyediakan sertifikasi bahasa. Kemudian Duolingo juga menawarkan program sertifikasi tes bahasa Inggris, Duolingo, dan aplikasi literasi untuk anak-anak yang disebut Duolingo ABC dan Duolingo Math yang masih dalam tahap perkembangan. Aplikasi utamanya merupakan alat pembelajaran bahasa yang berfungsi untuk permainan yang berbasis online. Di dalamnya, Duolingo menawarkan cara digital untuk mempelajari berbagai bahasa bagi siswa dari berbagai usia dan kemampuan. Oke, next, Uus. Fitur yang didapatkan dari penggunaan aplikasi Duolingo oleh pengguna, yang pertama, Duolingo ini bisa diakses dengan online melalui web, Android ataupun iOS. Jadi kompatibel untuk semua perangkat. Selama perangkat tersebut layak. Learner atau user difokuskan untuk memainkan skill reading, writing, speaking, dan listening. Karena aplikasi ini menyampaikan materi melalui bergaya game. Kemudian pilihan bahasa yang banyak, dan siswa bisa memilih tingkat kesulitan untuk pemula atau tingkat lanjut yang disertai dengan target mingguan. Next. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Duolingo melalui smartphone yang berbasis Android. Namun selebihnya sama saja untuk iOS. Yang pertama, di Google Play Store bisa di-search Duolingo. Nanti akan langsung muncul install Duolingo. Aplikasi ini hanya 27 MB, jadi ringan, tidak terlalu berat. Next. Setelah diinstal, ikuti langkah-langkah awal yang diinstruksikan oleh aplikasi, seperti pembuatan akun yang yang harus diperlukan oleh kita hanya cukup mengikuti instruksi. Yang pertama, pemilihan bahasa untuk aplikasi dan yang akan dipelajari. Next. Kemudian langkah ketiga, bahasa, yakni kita diperlukan mengisi dari mana sumber kita mengetahui aplikasi ini. Kemudian yang keempat, mengapa mempelajari bahasa yang kita pilih. Seperti di langkah kedua, kita memilih bahasa yang dipelajari itu bahasa Inggris. Kemudian yang kelima, kita menentukan target belajar harian. Next. Setelah menyelesaikan pendaftaran awal, siswa atau pengguna aplikasi akan diberikan latihan kosakata baru setiap hari. Di sini adalah
dua contoh dari latihan atau game yang diberikan oleh aplikasi Duolingo. Next. Berikut adalah tampilan menu dari Duolingo. Next. Nah, Lalu keuntungan dari aplikasi Duolingo ini, yang pertama adalah kosakata bahasa asing dapat bertambah setiap hari. Yang kedua, siswa bisa menentukan sendiri target mingguan. Lalu yang ketiga, perlahan namun pasti level kemampuan berbahasa asing siswa akan meningkat. Intensitas belajar akan meningkat karena adanya level. Lalu yang keempat, Duolingo mempunyai fasilitas forum atau kelompok bahasa sesuai yang diminati. Di sana bisa melakukan sharing mengenai kesulitan belajar, serta mempraktikannya secara langsung dengan anggota lain. Next. Kemudian kekurangan dari aplikasi ini adalah terkadang kalimat yang digunakan di aplikasi masih jarang dipakai dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Kemudian aplikasi masih belum menyediakan fitur untuk berkomunikasi antar pengguna. Dan yang terakhir adalah aplikasi mempunyai banyak iklan. Untuk menghilangkan iklan tersebut, perlu mengeluarkan sejumlah uang guna berlangganan di Duolingo Plus. Next. Berikut hasil survei dari kelompok kami terhadap 13 responden, yang mana kita menyediakan dua bentuk soal, yaitu soal terbuka dan tertutup. Berikut adalah soal multiple choice-nya. Sebanyak 69,2% orang setuju bahwa aplikasi Duolingo ini membantu mereka dalam belajar bahasa Inggris. Dan yang kedua, 46,2% memilih bahwa aplikasi ini dapat digunakan kapan saja. Yang ketiga adalah aplikasi ini sering mengalami gangguan, sebanyak 46,2% menjawab kadang-kadang, karena seperti yang telah dipaparkan tadi bahwa kekurangannya jika aplikasi ini telah digunakan selama beberapa bulan, nantinya akan banyak iklan untuk diarahkan ke Duolingo Plus. Yang keempat adalah aplikasi ini menyediakan bahasa Inggris saja atau yang lainnya. Sebanyak 46,2% menjawab tidak, karena memang aplikasi ini menyediakan berbagai bahasa untuk dipelajari. Next. Pertanyaan terbukanya, apakah aplikasi tersebut dapat digunakan untuk pengguna yang awam terhadap bahasa Inggris? Rata-rata menjawab iya, bisa. Dan apakah aplikasi tersebut memiliki ukuran yang besar? Banyak yang menjawab tidak, karena memang hanya 27 MB, tidak akan memberatkan user saat mendownloadnya. Selanjutnya, apakah aplikasi tersebut berbayar? Rata-rata menjawab tidak, iya, dan tergantung. Kemungkinan mereka belum melakukan survei, riset, ataupun mendownload aplikasi Duolingo. Karena itu mereka menjawab tidak. Selanjutnya, apakah isi materi dalam aplikasi sesuai standar tata bahasa? Rata-rata menjawab iya, karena memang aplikasi Duolingo menggunakan standar atau kaidah bahasa yang benar. Selanjutnya, apakah aplikasi ini bisa diakses di semua perangkat? Ada yang menjawab tidak, itu lagi-lagi mungkin belum melakukan riset atau belum pernah mendownload Duolingo. Karena aplikasi Duolingo ini kompatibel untuk semua perangkat. Selanjutnya, apakah aplikasi tersebut bisa digunakan saat tidak terkoneksi internet? Jawabannya tidak dan iya. Sebenarnya aplikasi ini bisa digunakan. Selanjutnya, apakah aplikasi ini menampilkan materi dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami? Semua menjawab dengan jawaban yang positif, mengarah kepada iya, namun ada yang menjawab sedikit. Aplikasi ini membantu pengguna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.
Jawabannya iya, lebih banyak menjawab positif, yaitu iya dan sangat membantu. Ada 2 yang menjawab sedikit dan mungkin bisa. Selanjutnya, selesai. Oke, itu saja mungkin dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.